pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Segala macam jenis pakaian, sendal, dan sejenis lainnya, Pak. Yang ikut semua lebih kurang 150, Pak. Ya, untuk kasus oknum polisi sampai saat ini petugas ya, kita tinggal menunggu proses sidang kode etik untuk oknum yang bersangkutan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Lebaran, aktivitas di Pasar Rakyat Wabeyo terpantau meningkat sejak digelarnya Pasar Kaget. Polres Bau-Bau akan sidang kode etik oknumnya yang terlibat tindak penganiayaan terhadap bocah 10 tahun usai Lebaran Idul Fitri nanti. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini Rabu 27 April 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, mengawali Warta Kapten pagi ini terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus konfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 576 kasus. Tambahan kasus pada Selasa 25 April itu lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 317 kasus. Dengan tambahan ini, maka total kasus COVID-19 di Indonesia hingga hari ini mencapai 6.045.043 kasus. Selain itu, angka kesembuhan pada hari ini mencapai 4.058 orang. Dengan begitu, total pasien sembuh mencapai 5.879.141 orang. Adapun sebanyak 30 orang pasien positif COVID-19 di tanah air yang meninggal dunia, maka total pasien yang meninggal akibat wabah tersebut mencapai 156.163 orang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, jelang aktivitas di Pasar Rakyat Wameyo terpantau meningkat sejak digelarnya Pasar Kaget. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Segala macam jenis pakaian, sendal, dan sejenis lainnya, Pak. Yang ikut semua lebih kurang 150, Pak. Jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi, aktivitas di sejumlah pasar di Kota Bau-Bau terpantau meningkat, baik itu di pasar modern maupun di pasar tradisional, salah satunya Pasar Rakyat Wameyo. Padatnya aktivitas di Pasar Wameyo dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memperbolehkan digelar Pasar Kaget atau Pasar Obral. Ditemui RRI Selasa pagi, Kepala Pasar Wameyo, Laode Muhammad Syahrir Salim mengatakan, Pasar Kaget yang digelar di pelataran gedung pasar ini mulai berlangsung sejak H-10 Lebaran atau sejak Sabtu lalu dan diikuti sekira 150 orang pedagang. Betul. Apa saja yang dijual di sini? Segala macam jenis pakaian, sendal, dan sejenis lainnya, Pak. Yang ikut semua lebih kurang 150, Pak. Semua ini kita prioritaskan adalah yang menjual di Pasar Wameyo. Adapun ada sisa yang dari mana saja kami terima. Ya. Untuk dapat berjualan di lapak ukuran 2,5 x 3,5 meter ini, para pedagang dibebankan sewa tenda sebesar Rp350.000 per petak. Memang diberikan izin untuk mengadakan obral di sini. Yang penting jangan memakai bahu jalan dan jangan ada kemacetan di situ. Keamanannya ya kami semua pengelola turut bertanggung jawab. Saya sebagai kepala pasar hari ini diberikan tanggung jawab penuh dan siap saya menjalankan amanah. Digelarnya Pasar Kaget ini menjadi kesyukuran bagi para pedagang. Salah seorang pedagang sendal sepatu, Joko, mengatakan Pasar Kaget tahun ini rencananya akan diselenggarakan hingga hari Minggu nanti. Iya, rencananya 10 hari ini. Hari Minggu itu terakhir. Karena kan belum kita ini Lebaran. Hari Senin kemarin pun. Digelarnya Pasar Kaget tahun ini dapat mendongkrak penghasilan yang selama ini lemas akibat pandemi COVID-19. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. 3 terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Tipikor
pekerjaan pembangunan pasar Palabusa di Kota Bau-Bau divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari. Vonis bebas R, F, dan A dibacakan dalam sidang yang digelar Selasa 26 April 2022 sore, dipimpin Hakim Ketua 1 Ketut Pancaria SH, Hakim Anggota Arya Putra Negara Kutawaringin SHMH, dan Ewirta Lista Partaviana SH. Adapun petikan putusan hakim mengadili menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidi. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan primer dan subsidi, penuntut umum memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Baik pendengar, berita yang terakhir, Polres Bau-Bau akan sidang kode etik oknumnya yang terlibat tindak penganiayaan terhadap bocah 10 tahun usai Lebaran Idul Fitri nanti. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya. Kasus tindak penganiayaan menyeret oknum personil Polres Bau-Bau berinisial Brigpol FZ terhadap Haikal bocah 10 tahun masih berlanjut. Berdasarkan penuturan Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo kepada RRI, tersangka FZ tengah menunggu proses sidang kode etik. Rencananya pelaksanaan sidang akan berlangsung usai Lebaran Idul Fitri nanti. Hingga kini oknum polisi tersebut masih ditahan di Seksi Propam Polres Bau-Bau. FZ sudah hampir seminggu lebih ditahan terhitung sejak awal kejadian Senin pekan lalu. Sementara korban kata Kapolres kondisinya telah membaik dan telah menjalani aktivitas sehari-hari layaknya anak sehat lainnya. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu juga masih dalam pemantauan Satgas PPA Kota Bau-Bau. Ya, untuk kasus oknum polisi sampai saat ini petugas ya, kita tinggal menunggu proses sidang kode etik untuk oknum yang bersangkutan. Ya, sampai saat ini masih kami amankan di Seksi Propam Polres Bau-Bau dan alhamdulillah hingga sampai saat ini keadaan korban sudah membaik dan sudah mulai melaksanakan aktivitasnya kembali. Dan untuk personel kami tetap saya tidak dengan tegas. Ya. Ada. Kita proses kode etik. Insya Allah kalau tidak halangan setelah Lebaran kita proses kode etik. Sebelumnya pasca insiden tersebut, Kapolres Bau-Bau langsung mendatangi kediaman bocah 10 tahun itu di lingkungan Pos 2 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum. Kedatangan mantan Kapolres Konawe tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi bersama keluarga Haikal, sekaligus meminta maaf atas perbuatan tak terpuji oknum anggotanya. Selain bertandang, Kapolres juga memberikan tali asi untuk keluarga Haikal. Pihaknya juga menjamin pengobatan siswa sekolah dasar di Kelurahan Kaubula itu. Wode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Lebaran, aktivitas di Pasar Rakyat Wameo terpantau meningkat sejak digelarnya Pasar Kaget. Polres Bau-Bau akan sidang kode etik oknumnya yang terlibat tindak penganiayaan terhadap bocah 10 tahun usai Lebaran nanti. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.